Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak semua, gimana kabarnya nak? Bapak berharap semuanya baik-baik saja. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum belajar marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak bapak semua, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasar dari Bahasa Indonesia adalah 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian kompetensi muatan PPKN 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ayo membaca. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Bapak akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulanmu harus ditulis dengan menggunakan kosakata baku pada tabel di bawah ini. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu Sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makanan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Sekarang, ayo menulis. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan,
Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate, ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, sekarang silakan Ananda jawab pertanyaan berikut dan isinya silakan kamu masukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, sekarang mari kita pahami lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Nah, sekarang carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Kemudian, jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Silakan kamu tulis di dalam tabel berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.